Watanabe-san, Anomali apa lagi? dan kenapa? Kenapa Anda berkonsultasi dengan petugas kebersihan? Nagoya Skytech adalah puncak kemewahan aviasi Jepang. Hangarnya bukan sekadar garasi. Itu adalah katedral dari titanium dan kaca. Lantai beton epoksina dipoles begitu sempurna hingga memantulkan perut pesawat-pesawat jet pribadi seharga triliunan rupiah seperti cermin di atas air. Disinilah Galang Prasetyo bekerja, 8 jam sehari, 6 hari seminggu, mendorong mesin pembersih lantai otomatis yang berdesis pelan. Ia adalah seorang tenaga kerja Indonesia, TKI, salah satu dari sekian banyak roda penggerak tak terlihat di fasilitas elit tersebut. Galang, seorang pemuda berusia 28 tahun, memiliki perawakan kurus namun liat. Wajahnya selalu tenang, matanya jernih, dan tangannya, meskipun sering tersembunyi dalam sarung tangan karet, adalah tangan seorang pekerja keras. Ia adalah petugas kebersihan. Di antara para insinyur lulusan Todai, Universitas Tokyo, yang mondar-mandir dalam seragam putih bersih, Galang, dalam seragam birunya, nyaris tidak terlihat. Ia adalah bagian dari latar belakang, sama seperti kotak peralatan atau tabung pemadam api. Bagi banyak orang, pekerjaan ini mungkin memalukan. Menyapu dan mengepel sisa-sisa oli atau debu di tempat orang-orang terkaya di dunia memarkir mainan mereka. Tapi Galang tidak merasakannya. Ia putus sekolah di kelas 2 SMA di Magetan untuk membiayai pengobatan ibunya dan menyekolahkan adik-adiknya. Gagal mendapatkan ijazah SMA adalah luka lama, tapi berada di Jepang, di hangar ini, adalah sebuah keajaiban. Ia terobsesi dengan pesawat. Setiap hari, ia tidak hanya membersihkan, ia mengamati. Ia mempelajari lekuk tubuh jet-jet itu. Ia bisa membedakan Gulfstream G650 dari Bombardier Global 7500 hanya dari suara mesin Auxiliary Power Unit, APU, mereka saat dinyalakan. Ia membaca manual teknis bekas yang ia temukan di tempat sampah daur ulang, mengeja istilah-istilah bahasa Inggris dan Jepang dengan kamus di ponselnya. Para insinyur menganggapnya sebagai si tukang sapu yang pendiam. Mereka tidak tahu bahwa Galang mungkin satu-satunya orang di hangar itu yang membersihkan lantai sambil menghafal diagram sistem hidrolik. Ia menghormati mesin-mesin itu. Baginya, mereka adalah karya seni yang hidup. Dan seperti makhluk hidup, mereka terkadang menunjukkan gejala-gejala kecil bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Pekerjaannya memberinya akses yang unik. Ia adalah orang pertama yang berada di bawah pesawat setelah mendarat dan yang terakhir sebelum ditarik keluar. Ia membersihkan apa yang ditinggalkan orang lain. Tetesan oli, serpihan logam, residu cairan. Para insinyur mencari kesalahan besar. Galang dilatih oleh kemiskinan untuk memperhatikan hal-hal kecil. Dan di Nagoya Skytech, hal kecil itu akan segera menjadi sangat besar. Fokus utama Nagoya Skytech selama 3 tahun terakhir adalah satu proyek ambisius yang akan menempatkan mereka di puncak industri. Prototipe KZ-100. KZ, yang berarti angin, adalah jet bisnis ultra mewah generasi terbaru. Jet itu dirancang untuk terbang lebih jauh, lebih cepat, dan lebih senyap daripada kompetitor manapun. Desainnya revolusioner, dengan sayap laminar flow dan mesin hybrid elektrik parsial yang masih sangat rahasia. Seluruh reputasi perusahaan dipertaruhkan pada KZ. Pesanan senilai miliaran dolar dari seorang Taipan Timur Tengah dan beberapa CEO teknologi Amerika bergantung pada keberhasilan uji terbang dan sertifikasi finalnya. Di hangar, KZ-100 diperlakukan seperti seorang kaisar. Area parkirnya dibatasi bludru merah, dan hanya tim insinyur elit yang boleh menyentuhnya. Galang hanya diizinkan membersihkan area di sekelilingnya, tidak pernah di bawah atau di dalamnya. Pesawat itu memang indah. Tubuhnya dicat perak mutiara yang seakan menyerap dan memancarkan kembali cahaya hangar. Galang sering berhenti sejenak, mengagumi lekukan hidungnya yang tajam seperti paruh lang. Namun, obsesi Galang pada detail membuatnya memperhatikan sesuatu yang ganjil. Selama 2 minggu terakhir, setelah KZ kembali dari uji terbang singkat, Galang mencium bau yang aneh saat ia membersihkan lantai di dekat roda pendaratan sebelah kiri. Itu bukan bau kerosin aftur yang biasa ia cium. Bukan juga bau oli mesin yang berat. Ini adalah bau yang samar,
sedikit manis, namun tajam secara kimiawi. Seperti bau almond yang dibakar bercampur dengan cairan pembersih sirkuit. Awalnya ia mengira itu adalah sisa cairan deicing atau pelumas baru. Tapi bau itu selalu muncul di titik yang sama, dan sepertinya semakin kuat setiap selesai penerbangan. Galang berlutut, berpura-pura mengikat tali sepatunya, dan mengamati lantai di bawah aktuator hidrolik roda pendaratan kiri. Lantai epoksi itu bersih. Terlalu bersih. Galang tahu bahwa timnya membersihkan area KZ 4 kali sehari. Apakah mereka membersihkan sesuatu yang bocor? Ia menyipitkan mata. Tidak ada noda. Hanya bau samar itu. Ia mencoba bertanya pada seniornya. Seorang TKI juga. Mas, sampean nyium bau aneh nggak deket KZ? Seniornya tertawa. Bau duit. Lang. Itu bau duit triliunan. Udah, kerja aja. Jangan banyak mikir. Kita di sini bukan buat mikir. Kita di sini buat nyapu. Galang mengangguk, tapi kegelisahan mulai tumbuh di dadanya. Jika KZZ-100 adalah kaisar, maka Kaito Tanaka adalah sang shogun. CEO Nagoya Skytech, pria berusia akhir 50-an, adalah perwujudan dari korporasi Jepang yang paling elitis. Ia lulusan terbaik dari Universitas Tokyo, meraih gelar MBA di Harvard, dan mewarisi perusahaan dari ayahnya. Tanaka-san memerintah dengan tangan besi dan obsesi pada kesempurnaan. Ia percaya pada dua hal, data dan silsilah, pedigree. Tanaka-san sering melakukan inspeksi mendadak di hangar. Saat ia masuk, udara seakan membeku. Para insinyur akan membungkuk 90 derajat. Suara langkah kaki kulit sepatunya yang mahal menggema di ruangan raksasa itu. Ia tidak mentolerir kesalahan. Suatu kali, ia memecat seorang manajer proyek karena menemukan satu skrup yang salah torsi pada panel inspeksi. Sebelum lanjut, jangan lupa klik tombol subscribe dan like-nya, dan jangan lupa tinggalkan komentar. Kesempurnaan, katanya pada rapat dewan, bukanlah tujuan. Itu adalah garis awal. Ia memiliki penghinaan yang nyaris tidak terselubung terhadap siapapun yang ia anggap tidak memiliki silsilah yang tepat. Baginya, jika seseorang tidak memiliki ijazah dari universitas ternama, mereka adalah warga kelas 2, tidak mampu berpikir kritis. Tentu saja, ia tidak pernah melihat Galang. Bagi Tanaka, petugas kebersihan tidak lebih dari robot biologis yang menjalankan fungsi. Suatu sore, Galang sedang mengoperasikan mesin pemoles di dekat kantor kaca Tanaka yang menghadap ke hangar. Ia melihat CEO itu sedang memarahi seorang insinyur muda. Insinyur itu gemetar, memegang sebuah tablet data. Tanaka menunjuk ke arah KZZ-100 dengan gerakan tajam. Aku tidak peduli apa kata simulasimu. Aku mau hasil. Kau lulusan Todai. Gunakan otakmu atau aku akan mencari seseorang yang mau. Galang menunduk dan terus bekerja. Ia melihat insinyur muda itu keluar dari kantor Tanaka. Wajahnya pucat pasi. Ada ketakutan di perusahaan ini. Ketakutan untuk salah. Ketakutan untuk melaporkan berita buruk. Galang mengerti mengapa seniornya menyuruhnya diam. Di tempat seperti ini, orang yang melihat masalah seringkali dianggap sebagai masalah itu sendiri. Tekanan di Nagoya Skytech sedang di puncaknya. Uji terbang KZZ-100 beberapa kali mengalami anomali kecil. Sistem navigasi terkadang lag sepersekian detik. Sensor roda pendaratan memberi pembacaan yang tidak konsisten. Para insinyur tidak dapat menemukan penyebabnya. Simulasi komputer mengatakan semuanya sempurna. Tapi pesawat itu sendiri, di dunia nyata, sepertinya tidak setuju. Bau itu semakin kuat. 2 hari setelah insiden insinyur muda itu, KZZ-100 kembali dari uji terbang dataran tinggi. Kali ini, penerbangan dipersingkat karena getaran tak terduga di sayap kiri. Tim insinyur langsung mengerubungi kokpit dan ruang mesin. Galang, seperti biasa, menunggu di pinggir, bersiap membersihkan area setelah mereka selesai. Saat itu sudah larut malam. Sebagian besar insinyur telah pulang, frustrasi karena tidak menemukan apa-apa. Hangar itu sepi,
hanya diterangi lampu keamanan yang temaram. Galang memulai ritual pembersihannya. Ia mendorong mesinnya ke area kaze. Dan di sanalah ia menciumnya. Bau almond bakar itu begitu kuat hingga membuat hidungnya gatal. Ia mematikan mesinnya. Dalam keheningan, ia mendengar sesuatu. Teses, teses, teses. Suara desisan yang sangat halus. Bukan seperti ban kempes, tapi lebih seperti uap yang keluar dari lubang jarum. Ia mengikuti suara itu. Ke roda pendaratan kiri. Ia berlutut. Menekan telinganya ke lantai yang dingin. Suara itu datang dari atas. Dari dalam kompartemen roda. Melanggar aturan. Galang menyalakan senter di ponselnya dan mengarahkannya ke atas. Di sana, di antara kerumitan kabel dan piston hidrolik, ia melihatnya. Sebuah selang jalinan logam, braided hose, terhubung ke sebuah blok aktuator. Dan dari sambungan mur kuningan di blok itu, sesuatu yang berkilauan tampak merembes. Itu bukan tetesan. Itu adalah kabut. Cairan itu keluar sebagai uap yang sangat halus, teratomisasi, karena tekanan yang ekstrim. Uap itu mengembun di panel interior yang lebih dingin, beberapa inci di atasnya. Panel itu, yang seharusnya berwarna putih, kini memiliki noda tipis berwarna kuning kehijauan. Noda yang hanya terlihat jika disinari dari sudut yang tepat. Galang merasakan darahnya surut dari wajah. Kakeknya, seorang montir truk tua, pernah memberitahunya. Le, kalau kamu nyium bau manis di mesin, itu artinya maut. Itu glikol, racun. Cairan hidrolik pesawat modern, Skydrol, memang tidak berbau persis seperti itu. Tapi Galang tahu ini adalah cairan hidrolik. Dan uapnya sangat mudah terbakar. Pagi berikutnya, Galang tidak bisa tenang. Ia tahu ia harus melapor. Ini bukan soal noda di lantai. Ini soal nyawa. Pilot uji, staf, dan masa depan perusahaan. Ia menunggu supervisornya, Takedasan, seorang pria Jepang paruh baya yang kaku dan sangat taat aturan. Galang mendekatinya di ruang staf kebersihan, membungkuk dalam-dalam. Takedasan. Ohayo gozaimasu. Maaf mengganggu. Saya menemukan sesuatu di KZ-100. Takedasan mengangkat alis. Tidak senang diganggu dari korannya. Menemukan apa? Sampah dari insinyur? Bersihkan saja. Bukan, Pak, kata Galang. Suaranya sedikit gemetar. Saya rasa ada kebocoran. Di kompartemen roda pendaratan kiri. Ada bau kimia yang kuat dan suara desisan. Takedasan meletakkan korannya. Wajahnya mengeras. Prasetyosan, apa pekerjaanmu? Petugas kebersihan, Pak. Jawab Galang. Bukan insinyur, kan? Bukan, Pak. Tapi saya yakin. Dengar. Potong Takedasan. Suaranya dingin. Tim insinyur terbaik di Jepang telah memeriksa pesawat itu. Menurutmu mereka melewatkan sesuatu yang bisa ditemukan oleh seorang petugas kebersihan? Kamu pikir kamu lebih pintar dari mereka? Galang menunduk. Saya hanya melaporkan apa yang saya lihat dan cium, Pak. Takedasan mendengus. Kamu mungkin mencium bau lem atau pelumas baru. Jangan mengarang cerita. Kamu tahu betapa sensitifnya proyek KZ. Jika kamu menyebarkan rumor palsu, itu bisa dianggap sebagai sabotase. Ancaman itu tersirat dengan jelas. Saya tidak menyebar rumor. Galang bersikeras pelan. Saya punya buktinya. Ada residu kuning hijau di panel interior. Cukup, bentak Takedasan. Aku tidak mau dengar lagi. Lakukan pekerjaanmu. Lupakan apa yang kamu lihat. Itu bukan urusanmu. Mengerti? Galang mengepalkan tangannya. Ia merasa seperti baru saja menabrak dinding baja. Ia membungkuk lagi. Saya mengerti, Pak. Tapi dalam hatinya, ia tidak mengerti sama sekali. Ia kembali ke lantainya. Bau almond bakar itu seakan mengejeknya. Berbaur dengan bau kegagalan yang pahit. Galang tidak bisa menyerah. Jika supervisornya tidak mau mendengarkan, ia akan melompatinya. Ia harus memberitahu seorang insinyur. Tapi siapa?
Sebagian besar insinyur muda memandangnya seperti ia tidak ada. Ia butuh seseorang yang berbeda. Ia teringat pada Watanabe-san. Watanabe Kenji adalah kepala insinyur senior. Usianya hampir sama dengan Tanaka-san, tapi kepribadian mereka bertolak belakang. Watanabe-san adalah seorang shokunin, seorang pengrajin sejati. Ia lebih sering berada di hangar, tangannya berminyak, berbicara dengan para mekanik, daripada di ruang rapat. Ia adalah satu-satunya eksekutif yang terkadang mengangguk dan tersenyum pada Galang. Watanabe-san percaya pada Genba, tempat kejadian perkara. Ia percaya bahwa kebenaran ada di lantai pabrik, bukan di spreadsheet. Galang memutuskan untuk mengambil risiko. Ia akan menunggu kesempatan untuk berbicara dengan Watanabe-san sendirian. Kesempatan itu datang 2 hari kemudian. Watanabe-san sedang memeriksa ulang data sensor Kaze di sebuah terminal di sudut hangar, jauh dari keramaian. Ia tampak lelah dan frustrasi, mengusap wajahnya berulang kali. Galang menarik napas dalam-dalam, mengeringkan tangannya yang berkeringat di celana kerjanya, dan berjalan mendekat. Watanabe-sama, panggil Galang pelan, menggunakan sebutan yang sangat hormat. Watanabe-san mendongak, matanya yang lelah fokus pada Galang. Ada apa, Prasetyo-san? Ia ingat nama Galang. Hati Galang sedikit menghangat. Maafkan kelancangan saya, Pak. Saya tahu ini bukan tempat saya. Galang memulai, berbicara dalam bahasa Jepang yang telah ia pelajari dengan susah payah. Saya dari bagian kebersihan. Tapi saya menemukan sesuatu di KZZ 100. Saya mencoba melapor ke Takedasan, tapi... Watanabe-san menyipitkan matanya. Rasa penasarannya terusik. Menemukan apa? Kebocoran cairan hidrolik, Pak. Di kompartemen roda kiri. Bukan tetesan, tapi semprotan kabut yang sangat halus. Saya bisa menciumnya. Baunya seperti... Seperti apa? Tanya Watanabe-san. Kini mencondongkan tubuhnya ke depan. Seperti almond manis yang dibakar, kata Galang. Mata Watanabe-san melebar. Glikol, bisiknya. Cairan hidrolik standar mungkin tidak, tapi cairan pendingin eksperimental untuk sistem hybrid elektrik yang berdekatan dengan sistem hidrolik ya. Itu menggunakan basis glikol. Tunjukkan padaku di mana. Watanabe-san berdiri. Untuk sesaat, Galang merasa lega. Saat Watanabe-san dan Galang berjalan cepat melintasi hangar menuju KZZ 100, sebuah suara dingin membelah udara. Watanabe-san, sedang apa Anda? Kaito Tanaka berdiri di pintu kantor kacanya di lantai 2, menatap tajam ke bawah. Di sampingnya berdiri beberapa pria berjas. Jelas calon pembeli atau investor penting. Watanabe-san berhenti, posturnya menegang. Tanaka-sama, saya sedang memeriksa laporan anomali. Anomali. Tanaka-san berjalan menuruni tangga logam. Langkahnya cepat dan marah. Anomali apa lagi? Dan kenapa? Ia memandang Galang dari atas ke bawah dengan jijik. Kenapa Anda berkonsultasi dengan petugas kebersihan? Rombongan investor itu mengikuti di belakangnya, membuat penghinaan itu menjadi tontonan publik. Seluruh insinyur dan mekanik di hangar berhenti bekerja. Hening, dia. Prasetyo-san melaporkan bau aneh di dekat roda pendaratan kiri. Jelas Watanabe-san mencoba menjaga situasi tetap profesional. Tanaka-san tertawa. Tawa yang kering dan menghina. Bau. Kita sekarang mendasarkan keputusan rekayasa bernilai triliunan yen pada bau yang dicium oleh tukang sapu. Ia menoleh ke Galang. Siapa namamu? Galang Prasetyo, Pak. Jawab Galang, menunduk. Galang Prasetyo, ulang Tanaka-san. Seakan merasakan kata asing itu di lidahnya. Kualifikasi Anda? Universitas mana? Teknik penerbangan. Saya tidak kuliah, Pak. Kata Galang pelan. Ah, lulusan SMA. Kalau begitu. Galang terdiam. Ini adalah intinya. Saya tidak lulus SMA, Pak. Hening yang tercipta begitu pekat. Para investor saling berpandangan.
Wajah Watanabe-san memucat. Tanaka-san tersenyum. Senyum yang dingin dan penuh kemenangan. Tidak lulus SMA. Ia mengatakannya dengan lantang agar semua orang mendengar. Kau bahkan tidak bisa menyelesaikan pendidikan dasar. Dan kau berani datang ke sini, di hangar terbaik di dunia, dan memberitahu Chief Engineer saya bahwa pesawat andalan saya, mahakarya saya, memiliki bau? Penghinaan itu terus berlanjut. Tanaka-san melangkah mendekati Galang. Begitu dekat hingga Galang bisa mencium bau kolonya yang mahal. Dengar, TKI, katanya. Suaranya pelan namun penuh racun. Orang-orang sepertimu ada di sini karena satu alasan. Untuk mengerjakan apa yang diperintahkan. Untuk membersihkan kotoran. Bukan untuk berpikir. Bukan untuk mencium-cium. Dan tentu saja bukan untuk berbicara dengan orang-orang yang benar-benar berpendidikan. Ia menoleh ke Watanabe-san. Dan Anda, membuang-buang waktu mendengarkan omong kosong dari pecundang yang tidak berijazah ini. Apa Anda sudah putus asa? Kembali bekerja. Semuanya. Tunjukkan pada tamu-tamu kita bahwa Nagoya Skytech dijalankan oleh para profesional, bukan oleh ini. Ia melambaikan tangannya ke arah Galang seolah mengusir lalat. Galang berdiri terpaku. Wajahnya panas. Air mata menggenang di pelupuk matanya. Tapi ia menahannya. Ia bisa merasakan puluhan mata menatapnya. Tatapan kasihan dari rekan TKI-nya. Tatapan mencemooh dari beberapa insinyur muda. Tatapan dingin dari para investor. Ia merasa telanjang. Direduksi menjadi satu label. Gagal. Tak lulus SMA. Takedasan. Teriak Tanaka-san. Supervisor Galang berlari tergopoh-gopoh. Ya, Tanaka sama. Pekerjamu ini. Jauhkan dia dari KZZ-100. Jika aku melihatnya dalam jarak 10 meter dari pesawat itu lagi, pecat dia. Deportasi dia. Aku tidak mau ada ketidakmampuan yang menular di hangar saya. Baik. Tanaka sama. Segera. Takedasan mencengkeram lengan Galang dengan kasar. Ayo. Galang ditarik pergi. Saat ia berjalan melintasi lantai hangar yang mengilap itu, ia merasakan sesuatu yang lebih buruk dari kemarahan. Ia merasakan rasa malu yang melumpuhkan. Ia telah mencoba melakukan hal yang benar. Ia mencoba membantu. Dan sebagai gantinya, ia diinjak-injak. Pendidikannya yang gagal diumbar untuk dilihat semua orang. Ia melihat Watanabe-san untuk terakhir kalinya. Insinyur senior itu berdiri diam. Wajahnya tertunduk, terkunci di tempatnya oleh hierarki yang kaku. Watanabe-san tidak membelanya. Tidak ada yang membelanya. Selama sisa hari itu, Galang ditugaskan membersihkan toilet di gedung administrasi, tempat terjauh dari hangar. Itu adalah sebuah hukuman. Sebuah pengasingan. Takedasan tidak berbicara sepatah kata pun padanya. Rekan-rekannya yang lain menghindarinya. Takut terkena getahnya. Galang bekerja dalam diam. Suara sikat toilet beradu dengan gemuruh di dalam kepalanya. Pecundang yang tidak berijazah. Kata-kata Tanaka-san terus terngiang. Ia ingin berhenti saat itu juga. Ia ingin mengemasi tasnya, pulang ke Magetan, dan melupakan semuanya. Melupakan Jepang, melupakan pesawat, melupakan rasa malu. Ia telah gagal. Mungkin Tanaka-san benar. Mungkin ia memang tidak berharga. Pukul 9 malam, shiftnya berakhir. Ia kembali ke ruang loker kebersihan yang sempit. Ia duduk di bangku kayu yang dingin, menatap lokernya yang penyok. Ia memikirkan ibunya. Ia memikirkan adik-adiknya yang masih sekolah, yang bergantung pada kiriman uangnya. Jika ia dipecat, jika ia dideportasi, tamatlah sudah. Lalu ia memikirkan pesawat itu. Ia memikirkan bau almond bakar dan desisan halus itu. Ia memikirkan noda kuning hijau di panel putih. Ia bukan seorang insinyur, tapi ia tahu apa yang ia lihat. Ia tahu itu berbahaya. Apa yang akan terjadi jika ia diam? Apa yang akan terjadi jika KZZ-100 jatuh? Pilot uji itu. Para insinyur, reputasi perusahaan. Ironisnya, ia masih peduli pada perusahaan yang baru saja menghinanya. Kakeknya pernah berkata,
Bukan ijazah yang bikin kamu jadi laki-laki, Le. Tapi tanggung jawabmu. Galang dihadapkan pada pilihan yang mustahil. Jika ia berbicara lagi, ia pasti dipecat. Hidup keluarganya akan hancur. Jika ia diam, dan sesuatu yang buruk terjadi, ia tidak akan pernah bisa memaafkan dirinya sendiri. Ketakutannya akan kemiskinan berperang dengan hati nuraninya. Hati nuraninya menang. Galang tidak bisa diam. Tapi ia tidak bisa melapor secara lisan. Tidak ada yang akan mendengarkannya. Ia harus menunjukkannya. Ia butuh bukti. Ia menunggu. Pukul 2 pagi, ketika hangar benar-benar kosong, ia menyelinap keluar dari gedung administrasi. Ia tahu ia melanggar perintah langsung. Kamera keamanan ada di mana-mana. Jika ia tertangkap, ia habis. Ia berjalan di bayang-bayang, menghindari patroli keamanan, menggunakan pengetahuannya sebagai petugas kebersihan untuk melewati pintu-pintu servis. Ia tiba di KZ-100. Pesawat itu berdiri diam, megah dan mengancam dalam kegelapan. Ia menyalakan senter kecilnya. Desisan itu masih ada. Teses, teses, teses. Ia meraih ke kompartemen roda. Ia tidak bisa mengambil foto. Ponsel dilarang keras di dekat prototipe. Ia kembali ke ruang loker. Ia mengambil selembar kertas dari buku catatannya dan sebuah pulpen. Ia mulai menulis. Ia tidak tahu cara menulis laporan teknik. Jadi ia menulis laporan observasi kebersihan. Ia menulis dengan rapi, menggunakan bahasa Jepang dan Inggris yang ia tahu. Subjek, observasi anomali di area roda pendaratan kiri KZ-100. Oleh Galang Prasetyo, Divisi Kebersihan. Waktu observasi, pukul 23, setelah uji terbang. Pukul 2, kondisi diam. Ia tidak menulis kebocoran. Ia menulis apa yang ia lihat. 1 bau. Terdeteksi bau kimia yang kuat, mirip almond bakar manis. Bau terkuat setelah pesawat mendarat. 2 suara. Terdengar desisan konstan, seperti uap halus, dari dalam kompartemen roda kiri. 3 residu. Terdapat residu kabut berminyak di area tersebut. Saat dilap dengan kain putih, residu meninggalkan noda berwarna kuning kehijauan pucat. 4 lokasi tepat. Di bagian akhir, ia melakukan hal terbaik yang ia bisa. Ia bukan insinyur, tapi ia punya mata yang tajam. Ia menggambar. Ia menggambar diagram sederhana kompartemen roda pendaratan dari ingatannya. Ia menggambar blok aktuator, selang-selang, dan memberi tanda X besar di sambungan mur kuningan tempat ia melihat kabut itu. Ia menggambar panah ke panel di atasnya. Menulis, panel interior. Noda kuning hijau di sini. Ia melipat kertas itu, memasukkannya ke dalam amplop putih bersih. Sekarang, apa yang harus ia lakukan dengan laporan ini? Memberikannya pada Takedasan adalah sia-sia. Memberikannya pada Tanaka-san adalah bunuh diri. Hanya ada satu orang yang mungkin saja, akan membacanya. Watanabe-san. Insinyur senior yang telah ia permalukan di depan CEO. Apakah Watanabe-san akan langsung membuangnya untuk menyelamatkan mukanya sendiri? Tapi itu adalah satu-satunya kesempatannya. Galang tahu Watanabe-san selalu datang paling pagi. Pukul 5.30 pagi, Galang menyelinap lagi, kali ini ke lantai eksekutif. Kantor Watanabe-san gelap. Galang berlutut dan menyelipkan amplop putih itu ke bawah pintu. Tidak ada nama pengirim. Hanya tulisan di depannya. Untuk Watanabe sama. Penting. Mengenai KZ-100. Dia kembali ke ruang ganti, berganti pakaian, dan memulai shift paginya membersihkan toilet, tepat pukul 6, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Jantungnya berdebar kencang. Ia baru saja menyalakan sumbu. Ia tidak tahu apakah itu akan meledakkan bom, atau hanya akan padam tanpa suara. Pukul 6.15, Watanabe-san tiba di kantornya. Ia melihat amplop putih di lantai. Ia mengambilnya, mengira itu memo perusahaan. Ia membukanya sambil menyalakan komputernya. Ia membaca baris pertama. Oleh Galang Prasetyo,
Divisi Kebersihan. Watanabe-san mendesah, hendak meremas kertas itu. Ia masih malu karena insiden kemarin. Tapi sesuatu menahannya. Mungkin rasa bersalah. Ia memutuskan untuk membacanya. Ia membaca deskripsi bau itu. Almond bakar. Ia membaca tentang residu. Kuning kehijauan pucat. Wajah Watanabe-san membeku. Kopi di tangannya berhenti di tengah jalan menuju mulutnya. Kuning kehijauan. Itu bukan Skydrol. Skydrol berwarna ungu. Tapi, cairan pendingin eksperimental untuk sistem baterai hybrid, ya. Cairan itu memiliki basis glikol yang dicampur dengan penghambat korosi. Dan warnanya adalah kuning kehijauan yang khas. Dan bau almond. Itu adalah glikol yang terpanaskan. Watanabe-san menatap diagram yang digambar tangan oleh Galang. Itu diagram seorang amatir. Tentu saja. Tapi lokasinya sambungan mur di blok aktuator hidrolik roda pendaratan. Itu tidak masuk akal. Kenapa cairan pendingin ada di sana? Sistem pendingin ada di sayap, dekat dengan mesin. Oh, tepat di atas kompartemen roda pendaratan, ada wiring harness utama. Dan di sampingnya, ada saluran pendingin untuk baterai avionik darurat. Saluran itu melewati kompartemen roda pendaratan. Watanabe-san berlari keluar kantor. Ia tidak berjalan. Ia berlari. Ia menuruni tangga ke hangar, mengejutkan para kru pagi. Semua orang, menjauh dari Kaze, teriaknya. Ia tidak memanggil tim insinyur. Ia memanggil tim pemeliharaan berat. Buka panel servis roda pendaratan kiri. Sekarang. Dan bawakan saya borescope, kamera endoskopi, dan detektor uap, teriaknya. Para mekanik, kaget melihat kepanikan sang kepala insinyur, bergegas mengambil peralatan. Panel itu dibuka. Awalnya, tidak ada yang terlihat. Semuanya tampak bersih, berkilauan. Sesuai standar Nagoya Skytech. Watanabe sama, tidak ada apa-apa, kata seorang mekanik. Diam, balas Watanabe-san. Ia berlutut, meniru apa yang pasti dilakukan Galang. Ia mencium. Bau itu ada. Nyalakan sistem hidrolik. Tekanan penuh. Perintahnya. Sistem dinyalakan dengan pompa eksternal. Dan di sanalah. Teses. Teses, teses. Desisan itu. Borescope. Watanabe-san mengambil kamera fleksibel itu dan mengarahkannya ke tempat yang digambar Galang di diagramnya. Di layar, ia melihatnya. Sebuah sambungan mur kuningan. Dan dari ulirnya, keluar kabut cairan yang nyaris tak terlihat. Itu adalah kebocoran mikro. Sangat kecil. Tapi di bawah tekanan 3000 PSI, itu menjadi semprotan berkecepatan tinggi. Ikuti alur kabut itu. Bisik Watanabe-san pada dirinya sendiri. Ia mengarahkan kamera ke atas. Ke panel interior putih yang disebutkan Galang. Panel itu ternoda. Noda kuning hijau yang sangat tipis. Tapi itu bukan bagian terburuknya. Kabut itu juga menyemprot sesuatu yang lain. Sebuah bundel kabel tebal berwarna oranye. Wiring harness utama. Watanabe-san merasakan perutnya mulas. Cairan pendingin glikol itu sangat korosif terhadap isolasi kabel PVC standar. Matikan sistem, teriaknya. Bawakan saya pemotong dan tang. Dengan tangan gemetar, ia memotong pengikat kabel dan dengan hati-hati melebarkan bundel kabel itu. Apa yang ia lihat membuatnya hampir muntah. Isolasi pada 3 kabel di tengah bundel itu telah meleleh. Bukan meleleh karena panas, tapi seperti dimakan asam. Kawat tembaga di dalamnya terekspos, basah oleh cairan pendingin. Ya Tuhan, bisik Watanabe-san. Ia akhirnya mengerti. Getaran tak terduga. Lag pada sistem navigasi. Pembacaan sensor yang tidak konsisten. Itu semua bukan kesalahan perangkat lunak. Itu adalah korsleting. Kabel-kabel yang isolasinya terkelupas itu saling bersentuhan secara acak saat pesawat bergetar di udara. Menciptakan hubungan pendek, korsleting, mikro yang mengirimkan data sampah ke komputer penerbangan. Anomali kecil. Itu adalah gejala awal dari bencana yang akan datang.
Watanabe-san menyadari apa yang akan terjadi selanjutnya. Korsleting itu akan menghasilkan percikan api. Dan percikan api itu akan bertemu dengan kabut cairan pendingin glikol yang sangat mudah terbakar, yang disemprotkan di seluruh kompartemen oleh kebocoran bertekanan tinggi. Itu bukan sekadar kegagalan. Itu adalah bom waktu. KZZ-100 tidak akan gagal. Ia akan meledak di udara. Watanabe-san mundur dari pesawat. Tangannya gemetar hebat. Ia menatap noda di lantai yang dibersihkan Galang. Noda yang tidak penting. Bau yang diabaikan. Laporan, pecundang yang tidak berijazah. Itu, laporan dari petugas kebersihan yang mengamati residu kuning hijau baru saja menyelamatkan nyawa pilot uji dan seluruh perusahaan Nagoya Skytech dari kebangkrutan dan kehinaan. Watanabe-san tidak membuang waktu. Ia memerintahkan KZZ-100 untuk di-grounded, dilarang terbang, sepenuhnya, memasang garis polisi di sekelilingnya. Ia mengambil potongan kabel yang terkorosi itu, membungkusnya dengan kain, dan membawanya. Ia berjalan lurus menuju kantor pusat. Pukul 8 pagi, Kaito Tanaka sedang memimpin rapat Dewan Darurat. Para investor yang kemarin hadir ada di sana, bersama dengan Dewan Direksi. Agenda mereka, menyetujui penerbangan sertifikasi final untuk lusa. Penjualan besar ke Taipan Timur tengah bergantung pada ini. Jadi kita semua setuju, kata Tanaka-san, mengangkat pena mewahnya. Insinyur kita tidak menemukan kesalahan berarti. Anomali itu dalam batas toleransi. Kita akan melanjutkan. Pintu ruang rapat dibanting terbuka. Watanabe-san masuk, terengah-engah, tanpa mengetuk. Tanaka sama. Penerbangan harus dibatalkan. Pesawat itu bom waktu. Seru Watanabe-san. Ruangan itu hening. Para investor tampak kaget. Wajah Tanaka-san memerah karena marah. Watanabe-san, apa maksudmu membual seperti ini di depan dewan? Aku sudah bilang. Tidak. Watanabe-san membanting potongan kabel yang basah itu ke tengah meja mahoni yang mengilap. Ini adalah anomali Anda. Tanaka-san menatap kabel yang terkelupas itu dengan bingung. Itu kabel yang rusak. Ganti saja. Anda tidak mengerti, kata Watanabe-san. Suaranya kini dingin. Ini terkorosi oleh kebocoran cairan pendingin yang tidak terdeteksi. Kebocoran mikro yang menyemprotkan kabut yang mudah terbakar ke seluruh wiring harness utama. Ini yang menyebabkan korsleting. Satu percikan lagi, dan pesawat itu akan meledak. Kaito Tanaka menatap kabel itu. Lalu ke wajah Watanabe-san yang pucat namun tegas. Kebocoran? Siapa yang menemukan? Tim mana? Watanabe-san terdiam sejenak. Ia melirik ke seluruh anggota dewan. Ini adalah momen yang akan menentukan karirnya. Ia bisa saja mengambil kredit. Ia bisa bilang, tim saya, yang menemukannya. Tapi ia teringat wajah Galang yang terhina. Watanabe-san mengambil amplop putih kusut dari sakunya dan meletakkannya di samping kabel. Dia yang menemukannya. Tanaka-san membuka amplop itu. Ia membaca laporan sederhana itu. Ia melihat diagram yang digambar tangan. Ia melihat nama di bagian atas. Galang Prasetyo, Divisi Kebersihan. Tidak ada suara di ruangan itu selain desah napas Tanaka-san yang tiba-tiba menjadi berat. Ia menatap Watanabe-san. Kapan kau menerima ini? Pagi ini, Pak. Terselip di bawah pintu kantor saya. Jawab Watanabe-san. Dia pasti menyelinap ke hangar tadi malam. Dia melanggar perintah langsung Anda untuk mengambil bukti ini. Dia mempertaruhkan pekerjaannya. Tanaka-san terduduk. Wajahnya, yang biasanya sombong dan memerah, kini pucat seperti kapur. Ia menatap kabel itu. Lalu ke laporan itu. Bau almond bakar, bisiknya. Residu kuning hijau. Semua data ada di sana. Data yang tidak bisa ditemukan oleh simulasi superkomputer bernilai miliaran dolar. Data yang tidak bisa ditemukan oleh tim insinyur lulusan Todai. Data itu ditemukan oleh seorang petugas kebersihan. Seorang TKI. Seorang pria yang tidak lulus SMA, yang ia hina di depan umum sebagai pecundang tidak berijazah.
Seorang investor akhirnya angkat bicara. Suaranya bergetar. Tanaka-san, apa yang akan terjadi jika kita melanjutkan penerbangan lusa? Tanaka-san tidak bisa menjawab. Ia hanya menatap kosong ke laporan itu. Ia baru sadar. Ia hampir saja membunuh pilot uji dan menghancurkan warisan ayahnya. Semua karena kesombongannya yang buta. Tanaka-san diam selama 1 menit penuh. Ruangan itu begitu hening. Anda bisa mendengar detak jam di dinding. Akhirnya, ia berdiri. Postur tubuhnya tidak lagi angkuh, melainkan kaku karena syok. Tuan-tuan, katanya kepada dewan dan investor, rapat ini ditunda. Nagoya Skytech baru saja diselamatkan dari bencana. Maafkan saya. Ia membungkuk dalam-dalam dan berjalan keluar ruangan. Ia tidak kembali ke kantornya. Ia berjalan ke interkom di dinding koridor. Takeda-san, katanya. Suaranya serak. Ya, Tanaka-sama. Suara dari interkom terdengar kaget. Di mana Prasetyo-san? Dia di toilet blok C. Pak, sedang membersihkan. Bawa dia ke hangar utama. Sekarang, perintah Tanaka-san. Dan panggil semua insinyur, semua mekanik, semua staf hangar. Rapat darurat. 5 menit. Galang sedang menggosok wastafel ketika Takeda-san berlari masuk. Wajahnya panik. Prasetyo-san, ikut aku. Cepat. Hati Galang mencelos. Ini dia. Ia tertangkap. Ia akan dipecat. Ia akan dideportasi. Ia berjalan di belakang Takeda-san. Kakinya terasa seperti timah. Ia merasa mual. Ia dibawa masuk ke hangar utama. Di tengah lantai yang mengilap, di depan prototipe KZZ-100 yang kini dilarang terbang, seluruh staf hangar telah berkumpul. Ratusan orang. Mereka semua tampak bingung dan takut. Di depan mereka, berdiri Kaito Tanaka dan Watanabe-san. Bawa dia ke depan, kata Tanaka-san. Takeda-san mendorong Galang ke depan, meninggalkannya sendirian, berdiri di hadapan CEO. Galang berdiri di sana, gemetar, menunggu kalimat pemecatannya. Ia menatap lantai epoksi, tidak berani menatap mata Tanaka-san. Kaito Tanaka menatap Galang. Pria muda kurus dari Indonesia. Pria yang ia hina habis-habisan kemarin. Galang Prasetyo-san, kata Tanaka-san. Suaranya bergema di hangar yang hening. Galang tersentak. Tanaka-san menggunakan san di akhir namanya. Tanda penghormatan. Kemarin, lanjut Tanaka-san, saya menghina Anda di depan semua orang. Galang masih menunduk. Saya menghina Anda karena kurangnya pendidikan formal Anda. Saya menyebut Anda pecundang. Saya mengatakan Anda tidak punya hak untuk berpikir. Tanaka-san berhenti sejenak, mengambil napas panjang. Pagi ini, katanya, Watanabe-san menemukan ini. Ia mengangkat kabel yang terkorosi. Korsleting yang akan meledakkan pesawat ini. Dan ia menemukannya karena ini. Tanaka-san mengangkat laporan yang ditulis tangan oleh Galang. Laporan dari Prasetyo-san. Seluruh hangar terkesiap. Pendidikan saya, gelar saya, kesombongan saya, kata Tanaka-san, suaranya bergetar. Membuat saya buta. Saya melihat pesawat yang sempurna. Tapi Anda melihat kebenaran. Anda melihat noda kuning hijau. Anda mencium bau almond bakar. Tanaka-san melangkah maju. Ia berdiri tepat di depan Galang. Lalu, ia melakukan sesuatu yang tidak pernah dibayangkan oleh siapapun di Nagoya Skytech. Kaito Tanaka, CEO elitis lulusan Harvard, membungkukkan badannya. Bukan bungkukan standar. Ia membungkuk 90 derajat penuh. Bungkukan permintaan maaf terdalam dalam budaya Jepang. Prasetyo-san, kata Tanaka-san. Suaranya teredam karena posisinya. Anda menyelamatkan perusahaan saya. Anda menyelamatkan nyawa pilot saya. Anda menyelamatkan kehormatan saya. Meskipun saya telah merampas kehormatan Anda. Saya sangat meminta maaf. Galang begitu terkejut hingga ia tidak bisa bergerak. Ia hanya bisa menatap puncak kepala CEO yang tertunduk di depannya. Ia ingin berkata,
Tidak apa-apa, Pak. Tapi lidahnya keluh. Watanabe-san melangkah maju dan menepuk bahu Tanaka-san. Tanaka-sama. Tanaka-san menegakkan tubuhnya. Matanya merah. Ia menatap Galang. Anda tidak dipecat, Prasetyo-san. Anda adalah pahlawan. Berita itu menyebar seperti api. Pada sore hari, seluruh perusahaan tahu apa yang terjadi. Para insinyur muda yang kemarin mencemooh Galang, kini mendekatinya dengan canggung, membungkuk, dan berterima kasih. Rekan-rekan TKI-nya memeluknya, menangis terharu. Takedasan, supervisornya, memohon maaf berulang kali karena tidak mendengarkannya. Tapi momen terbesar bagi Galang terjadi malam itu. Tanaka-san memanggilnya ke kantornya. Di meja, ada telepon. Saya sudah mencari tahu tentang keluarga Anda, kata Tanaka-san. Anda putus sekolah untuk ibu Anda. Galang mengangguk. Telepon, kata Tanaka-san. Telepon ibu Anda. Galang menelepon ibunya di Magetan. Bu. Suaranya pecah. Aku baik-baik saja, Bu. Ada apa? Le? Kok nangis? Tanya ibunya, cemas. Tanaka-san mengambil telepon dari tangan Galang. Galang kaget. Halo, Ibu Prasetyo? Kata Tanaka-san dalam bahasa Inggris, yang diterjemahkan oleh seorang asisten. Nama saya Kaito Tanaka, CEO perusahaan tempat putra Anda bekerja. Saya menelepon hanya untuk memberitahu Anda bahwa putra Anda adalah orang paling cerdas, paling berani, dan paling terhormat yang pernah saya temui. Anda telah membesarkan pahlawan. Galang mendengarkan ibunya menangis dalam diam di seberang telepon. Ia tahu, di desa kecilnya di Magetan, luka karena tidak lulus SMA, akhirnya sembuh malam itu. Minggu berikutnya, Nagoya Skytech mengumumkan bahwa mereka akan merombak total desain saluran pendingin dan wiring harness pada KZZ-100, menunda peluncuran selama 6 bulan. Stok mereka anjlok. Tapi Tanaka-san, dalam konferensi pers, jujur, kami menemukan kelemahan kritis. Terima kasih pada observasi tajam seorang karyawan kami. Keselamatan adalah prioritas kami. Para investor, alih-alih menarik diri, justru terkesan dengan kejujuran dan ketelitian itu. Taipan Timur Tengah itu menggandakan pesanannya. Saya mau terbang di pesawat yang dibangun oleh orang-orang jujur, katanya. Di hari yang sama, Galang dipanggil lagi ke kantor Tanaka-san. Galang-san, kata CEO itu. Saya tidak bisa membiarkan Anda membersihkan toilet lagi. Itu adalah penghinaan bagi perusahaan ini. Saya siap bekerja apa saja, Pak, kata Galang. Saya tahu, kata Tanaka-san. Watanabe-san meminta Anda secara pribadi. Mulai besok, Anda akan menjadi asisten junior di Departemen Quality Assurance, penjaminan mutu, di bawah bimbingan langsung Watanabe-san. Mata Galang melebar. Tapi, Pak, ijazah saya. Ijazah, kata Tanaka-san, membuktikan bahwa Anda bisa belajar. Anda telah membuktikan bahwa Anda bisa melihat. Saya lebih butuh orang yang bisa melihat. Tanaka-san menyodorkan sebuah amplop lagi. Ini bukan laporan. Ini adalah cek bonus yang angkanya membuat Galang hampir pingsan. Cukup untuk membeli rumah baru untuk ibunya. Dan satu lagi, kata Tanaka-san. Nagoya Skytech akan membiayai penuh pendidikan Anda. Saya sudah mendaftarkan Anda di sekolah malam. Ambil ijazah SMA Anda. Setelah itu, ambil gelar insinyur Anda. Perusahaan ini akan membayarnya. Anggap saja sebagai cicilan permintaan maaf saya. 6 bulan kemudian, hangar utama adalah tempat yang berbeda. Suasananya tidak lagi tegang. Ketakutan telah digantikan oleh rasa hormat yang kolaboratif. Kaito Tanaka kini sering turun, bukan untuk inspeksi, tapi untuk berbicara dengan mekanik. Di bawah KZZ-100 yang sedang diperbaiki, Watanabe-san sedang mengajari seseorang. Lihat, Galang-san, kunci torsi ini adalah sahabatmu. Kamu harus mendengarkan kliknya. Sama seperti kamu mendengarkan desisan pesawat itu. Galang, yang kini mengenakan seragam putih bersih insinyur magang, mengangguk.
Ia tidak lagi kurus. Ia tampak lebih berisi dan percaya diri. Tangannya, yang dulu memegang kain pel, kini dengan mantap mengencangkan baut panel baru. Ia belajar dengan kecepatan luar biasa. Teori yang ia baca di buku-buku bekas kini menjadi hidup di tangannya. Ia masih menjadi orang yang pendiam. Tapi ketika ia berbicara di rapat tim Quality Assurance, semua insinyur, bahkan yang lulusan Todai, mendengarkan. Ia memiliki perspektif yang tidak dimiliki orang lain. Ia tidak hanya melihat cetak birunya. Ia membayangkan bagaimana mesin itu akan gagal. Ia adalah mata dari lantai hangar. Rekan-rekan TKI-nya sangat bangga padanya. Ia menjadi simbol bahwa mereka bukan sekadar pekerja kasar, tapi profesional yang berharga. Galang memastikan untuk makan siang bersama mereka setiap hari, tidak pernah melupakan dari mana ia berasal. Setahun setelah insiden itu, KZZ-100 yang telah didesain ulang akhirnya siap untuk penerbangan sertifikasi finalnya. Kali ini, tidak ada jalan pintas. Setiap sambungan, setiap kabel, telah diperiksa 3 kali. Di ruang kontrol, Tanaka-san, Watanabe-san, dan tim investor menahan napas. KZZ-100, Anda siap untuk terbang, kata menara kontrol. Siap, jawab pilot uji. Pesawat perak mutiara itu meluncur mulus di landasan dan lepas landas, mengukir langit Nagoya yang biru. Selama 4 jam berikutnya, pilot melakukan manuver ekstrim. Menukik, berbelok tajam, mematikan mesin. Semua data yang masuk ke ruang kontrol sempurna. Tidak ada getaran. Tidak ada lag. Tidak ada anomali. Ketika pesawat itu mendarat dengan mulus, seluruh ruang kontrol meledak dalam tepuk tangan dan sorak-sorai. Para investor memeluk Tanaka-san. Watanabe-san menepuk punggung insinyur-insinyurnya. KZZ-100 telah disertifikasi. Nagoya Skytech telah menang. Tanaka-san melihat ke sekeliling ruangan, mencari seseorang. Di mana Galang-san? Seorang asisten menjawab. Dia ada di hangar, Pak. Dia bilang dia lebih suka menonton dari sana. Tanaka-san dan Watanabe-san berjalan ke hangar. KZZ-100 baru saja ditarik masuk. Mesinnya yang panas berdetak pelan. Di sanalah Galang berdiri. Sendirian. Tepat di bawah roda pendaratan kiri. Ia tidak berseragam insinyur. Ia juga tidak berseragam pembersih. Ia mengenakan kemeja sederhana dan celana panjang. Ia hanya berdiri di sana, menatap kompartemen roda yang kini telah didesain ulang dengan sempurna. Tanaka-san dan Watanabe-san mendekat. Pemandangan yang indah, bukan? Kata Watanabe-san pelan. Galang menoleh dan tersenyum. Sangat indah, Pak. Kau tidak ikut merayakannya, Galang-san? Tanya Tanaka-san. Galang menatap pesawat itu. Saya hanya memastikan. Memastikan apa? Memastikan tidak ada bau apa-apa, jawab Galang. Dan baunya bersih. Hanya bau kemenangan. Tanaka-san tertawa. Tawa yang tulus dan hangat. Laporan observasi Anda masih yang terbaik, Galang-san. Terima kasih, Pak. Tidak, kata Tanaka-san, meletakkan tangannya di bahu Galang. Terima kasih, Insinyur Prasetyo. 2 tahun kemudian, di ruang ganti insinyur, sebuah loker baru memiliki nama, G. Prasetyo. Di bagian dalam pintunya, tergantung 2 bingkai foto. Satu bingkai foto adalah foto ibunya dan adik-adiknya yang tersenyum di depan rumah baru mereka di Magetan. Satu bingkai lagi berisi selembar kertas. Itu bukan gelar insinyur. Gelar itu masih 3 tahun lagi. Itu adalah ijazah paket C, ijazah kesetaraan SMA-nya. Galang, kini berusia 31 tahun, menutup lokernya. Ia mengenakan seragam insinyur Quality Assurance dengan emblem Nagoya Skytech di dadanya. Ia tampak tajam, percaya diri, dan tenang. Ia berjalan keluar menuju hangar. Di hangar, sebuah KZZ-100 baru sedang disiapkan untuk pengiriman ke klien. Prasetyo-san, panggil seorang insinyur muda. Bisakah Anda melihat ini? Saya mendapat pembacaan aneh di sensor tekanan kabin. Sangat kecil.
Mungkin hanya kesalahan instrumen. Galang berjalan mendekat. Ia tidak melihat ke layar data. Ia berjalan ke panel servis di badan pesawat. Ia berlutut, menyentuh sambungan panel dengan ujung jarinya. Ia menutup matanya, berkonsentrasi. Bukan kesalahan instrumen, katanya pelan. Segel karetnya terlipat sepersekian milimeter. Itu menyebabkan siulan frekuensi tinggi yang mengacaukan sensor. Ganti segelnya. Insinyur muda itu menatapnya dengan kagum. Bagaimana Anda tahu? Galang tersenyum. Saya hanya mendengarkan apa yang dikatakan pesawat itu. Di lantai 2, di kantor kaca yang dulu menakutkan, Kaito Tanaka sedang minum teh bersama Watanabe-san. Mereka melihat ke bawah ke hangar, memperhatikan Galang yang sedang mengajari insinyur muda itu. Dia memiliki mata itu, kata Watanabe-san. Mata seorang shokunin, pengrajin. Sesuatu yang tidak bisa diajarkan di Harvard. Dia adalah hal terbaik yang pernah terjadi di perusahaan ini, kata Tanaka-san. Dia mengingatkan kita bahwa sebuah perusahaan bukan dibangun di atas ijazah. Itu dibangun di atas karakter. Tanaka-san melihat ke dinding kantornya. Di sana, di antara semua gelar dan penghargaan bergengsinya, tergantung sebuah bingkai sederhana. Di dalamnya bukan ijazah. Itu adalah laporan tulisan tangan yang kusut, yang dibuat oleh seorang petugas kebersihan TKI di tengah malam. Laporan itu berjudul, Laporan Observasi Kebersihan. Di bawahnya, Tanaka-san telah menambahkan plakat kuningan kecil dengan ukiran. Mata yang menyelamatkan kita dari kebanggaan kita.